MBTI baru VBTS, inilah 10 kekuatan dan kelemahan INFP VBTS. VBTS punya tipe kepribadian baru, INFP, sang mediator. Berikut adalah 10 kekuatan dan kelemahan dari tipe ini. Yang pertama, kekuatan empati. INFP punya kapasitas empati yang besar, mereka peduli dengan orang lain dan dapat merasakan emosi orang lain sebagai miliknya. Karena itu, INFP dikenal sebagai jiwa yang baik dan penuh kasih sayang, yang berusaha keras untuk tidak menyakiti orang lain. Mereka adalah pertanda harmoni dan kasih sayang. Ketika anggota V sedang mengalami masa sulit, dia selalu ada untuk mengangkat semangat mereka dan menawarkan dukungan. Yang kedua, kelemahan kurang praktis. INFP adalah orang yang sangat idealis dengan dunia batin yang kaya. Terkadang idealisme ini memberi mereka harapan yang tidak realistis tentang bagaimana kehidupan mereka seharusnya. Karena itu, mereka bisa sangat terluka dan kecewa ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan sesuai rencana. Untungnya, V adalah seorang INFP yang mewujudkan mimpi besarnya. 3. Kekuatan toleransi. Tipe tidak menghakimi ini dikenal ramah dan menerima semua orang. Mereka berpikiran terbuka dan lebih bersedia daripada banyak tipe MBTI lainnya untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengan mereka sendiri. Itu pasti terdengar seperti kupu-kupu sosial army. 4. Kelemahan isolasi. Seperti banyak tipe introvert, INFP dapat berjuang secara sosial dan akhirnya merasa terisolasi. Mereka mendekati lingkungan baru dengan hati-hati, terkadang menutup diri, dan mencari teman baru dari komunitas mereka. Tidak seperti tipe yang lebih suka berteman, INFP sering puas memiliki lebih sedikit teman yang membentuk ikatan mendalam dengan mereka. 5. Kekuatan kreativitas. V punya bakat dalam musik, tari, dan seni visual, jadi ini tidak mengejutkan. INFP punya cara unik dalam memandang dunia, mengeksplorasi ide, dan membuat proyek. 6. Kelemahan kurang fokus. Terkadang, cara berpikir introspektif INFP dapat mengalihkan pikiran mereka ke ribuan arah yang berbeda. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan mengubah ide-ide besar mereka menjadi tindakan. 7. Kekuatan gairah. INFP tidak melakukan sesuatu dengan setengah hati. Mereka berkomitmen pada tujuan dan hasrat mereka. Meskipun tidak belak-belakan seperti tipe lainnya, mereka dengan gigih memperjuangkan keyakinan mereka dan menemukan cara untuk membagikannya kepada dunia. Dalam kasus V, dia mengekspresikan dirinya melalui seni dan musiknya. 8. Kelemahan terlalu kritis dari diri mereka sendiri. Mereka adalah perfeksionis yang ingin memenuhi potensi mereka. Menjadi yang terbaik kedua tidak akan berhasil. Akibatnya, INFP bisa terlalu keras pada diri mereka sendiri, mengobrak-abrik kekurangan mereka sendiri dan kegagalan yang dirasakan. 9. Kekuatan idealisme. Kalau ada satu hal yang disukai INFP, itu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka ingin masyarakat menjadi tempat sempurna yang mereka yakini. Melalui musik, aktivisme, dan filantropi mereka, V dan anggotanya mengubah planet bumi menjadi yang lebih baik. 10. Kelemahan orang yang menyenangkan. INFP adalah orang yang non-konfrontatif yang menginginkan keharmonisan dalam hubungan mereka. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kecenderungan untuk berusaha sekuat tenaga untuk orang lain sampai merasa terkuras. Jadi, mereka mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri, tapi keseimbangan adalah kuncinya. Lagu Jimin yang ditulis sendiri, disusun, dan diproduksi Friends diputar selama seluruh adegan di film Marvels mendatang Eternal. Pada tanggal 17 Oktober, berita mulai beredar bahwa lagu BTS Friends berada di line-up untuk soundtrack yang termasuk dalam produksi film Marvel yang akan datang dan sangat dinanti, Eternals, yang diharapkan akan tayang perdana pada 5 November 2021. Friends dirilis, ditulis, disusun, dan diproduksi oleh Jimin. Korea Music Copyright Association mencantumkan Jimin di klasifikasi A untuk penulis lagu dan klasifikasi C untuk komposer di bawah lagu Friends. Selain itu, Jimin dikreditkan sebagai produser dalam lagu tersebut. Marvel Studio adalah salah satu entitas produksi film terbesar dan paling bereputasi yang ada, dan pemeran film tersebut termasuk nama-nama besar pemenang penghargaan di Hollywood seperti Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, dan Ma Dong-seok, juga dikenal sebagai Don Lee. Karena itu, berita itu menyebar seperti api. Untuk dimasukkan ke dalam konteks studio film dan hiburan Amerika Walt Disney Studio, segmen konten studio Walt Disney Company adalah perusahaan induk dari Marvel Studio di antara banyak perusahaan produksi film terkemuka lainnya.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Walt Disney Studio menempati urutan keempat di antara perusahaan tertua di industri ini dan juga merupakan salah satu perusahaan 5 besar yang dianggap sebagai studio film besar. Faktanya perusahaan mencatat 13,2 miliar US dollar di kantor pos global pada tahun 2019 yang merupakan rekor industri yang sepertinya tidak akan dicatat oleh perusahaan lain dalam waktu dekat. Selain itu, perusahaan bertanggung jawab atas produksi 6 dari 10 film terlaris sepanjang masa secara global dan 2 dari waralaba film terlaris sepanjang masa. Data ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi bagian dari produksi perusahaan dalam kapasitas apapun dan juga kegembiraan tentang Friends menjadi bagian dari produksi Eternal. Semuanya dimulai ketika fanbase Marvel Brazil memposting daftar lagu yang mengatakan bahwa mereka akan dimasukkan dalam film Marvel mendatang. Fanbase mengklaim telah mendapatkan informasi dari dokumen resmi, tapi tidak yakin apakah mereka bebas untuk mengungkapkan sumber ini. Tapi mereka mengatakan bahwa sumber sebelumnya telah memposting berita tentang film Marvel sebelumnya dan lagu-lagu yang terdaftar sebagai soundtrack semuanya ternyata akurat. Kemudian di hari yang sama, outlet berita hiburan independen terkemuka The Direct menerbitkan sebuah artikel yang ditulis melaporkan berita yang sama bahwa lagu Friends akan menjadi soundtrack untuk film Eternal. Outlet ini mencakup berita tentang Marvel Universe. Penulis mengatakan bahwa Friends adalah salah satu dari hanya 2 hits kontemporer dalam daftar soundtrack, yang merupakan jenis keakraban yang memberi film Marvel getaran merek dagang termasuk usia. Pada tanggal 18 Oktober, outlet media Korea Newsen mengungkapkan bahwa Walt Disney Company Korea memang telah mengonfirmasi bahwa lagu tersebut akan menjadi soundtrack dalam film itu, sehingga membuat berita tersebut resmi. Outlet tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa lagu itu akan berada di adegan tertentu dalam film tersebut. Ini menjelaskan bagaimana lagu tersebut pertama kali menarik perhatian sebagai rilisan debut Jimin sebagai produser, dan juga karena kisah persahabatannya yang jujur. Khususnya, film ini menggambarkan persahabatan antara pahlawan super abadi yang telah melindungi bumi dari musuh tertua umat manusia selama ribuan tahun. Alur cerita ini selaras dengan lagunya. Dengan konfirmasi resmi ini, Jimin sekali lagi membuat sejarah karena ini adalah kali kedua lagu Korea dimasukkan ke dalam film blockbuster Hollywood setelah Hangover, Psy di Black Panther ditampilkan. Pada tanggal 20 Oktober, seorang jurnalis hiburan dan editor TV atau film mengatakan bahwa dia telah melihat film tersebut dan bahwa lagu tersebut membuka sebuah adegan dan berada di seluruh adegan. Sebagian besar dimainkan. Ini sepenuhnya terdengar pada awalnya, kemudian perlahan-lahan memudar di latar belakang dengan awal dialog. Friends sebelumnya dinominasikan untuk Song of the Year di Gaon Music Award, yang membuat Jimin mencatat rekor sebagai anggota BTS pertama dan satu-satunya yang punya lagu yang diproduksi sendiri di bawah diskografi BTS yang dinominasikan untuk Song of the Year di Gaon Music Award. Kategori ini juga termasuk lagu solonya Filter yang merupakan pertama kalinya lagu solo BTS dinominasikan untuk Song of the Year untuk penghargaan tersebut, sehingga membuat rekor lain. Jimin mengambil alih trending Twitter dengan berbagai kata kunci dengan semua kegembiraan saat para penggemar menyatakan kebanggaan mereka kepadanya atas tonggak sejarah besar dalam karirnya ini. Memuji keterampilan menulis lagu, komposisi, dan produksinya. Ada 10 kata kunci yang sedang tren secara total, dengan beberapa yang memasuki tren di seluruh dunia dan sebutan untuk Friends melebihi 1 juta tweet. Satu fakta menyenangkan tentang semua ini adalah Jimin sebenarnya adalah penggemar berat film Marvel. Dia pernah mengatakan bahwa karakter Marvel favoritnya adalah Hulk karena kesederhanaan dan kejujurannya. Jimin mengatakan bahwa dia keren karena dia tidak bermain trik dan mengalahkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.